Ya kawan-kawan, kali ini kita berada di melanjutkan perjalanan kemarin ya, di makam Bunda Siti Halimah, dan kita akan berpetualangan di persawahan kawan-kawan, di atas bukit makam Bunda Siti Halimah kawan-kawan. Kita lihat di sini ada pohon mangga ya, dan kita akan mencoba menyusuri area persawahan yang ada di atas puncak bukit ini kawan-kawan. Kita akan berada di sini ya tentunya ya. Ada apa aja? Mudah-mudahan tidak ada ular ya. Mudah-mudahan aman-aman saja kawan-kawan. Nah, kita ingin melihat suasana pedesaan kawan-kawan yang ada di bawah sana tentunya ya. Tapi kita tidak bisa mengambil view yang pas ya. Tidak ada sudut yang pas yang bisa kita lihat ya dari sini kawan-kawan. Nah, kita akan terus menyusuri jalanan setapak ini, jalanan rimbun-rimbun ini kawan-kawan. Nah, rimbun banget ya jalannya kawan-kawan. Takutnya ada ular ya, takut banget saya kalau ada ular. Sebenarnya sudah kelihatan dari sini desanya itu kawan, desanya ya, lihat dari sini ya. Tapi kurang pas ya sudut-sudutnya ini loh kawan-kawan. Kok nggak bisa melihat secara leluasa gitu loh. Aduh nggak bisa ya, nggak ada sudut yang pas kawan-kawan, nggak ada sudut yang pas. Bisa kita lihat dari sini, sudah kelihatan sebenarnya. Kalau lihat dari bukit yang itu bisa ya, bisa kelihatan. Kalau dari sini nggak bisa kayaknya, nggak bisa kelihatan kawan-kawan, nggak ada. Oh, nggak bisa kelihatan dari sini sebenarnya, tapi kok nggak, masih terhalang rerumputan dulu kawan. Kita kembali lagi, coba kita kembali lagi kawan-kawan. Belum menemukan sudut yang pas ini untuk melihat suasana desa ya. Yang ada di sana terlihat itu kawan-kawan, desanya. Coba masih terhalang ilalang ini ya, masih terhalang tumbuh-tumbuhan sawah ini kawan-kawan. Bagus banget sebenarnya. Itu ada persawahan, ada jalan raya, dan juga ada deretan rumah-rumah penduduk kawan-kawan. Dan juga tentunya Kota Nganjuk di mana ya, Kota Nganjuk ya. Kota Nganjuk tentunya naik ya. Nah, itu masih sana, untuk Kota Nganjuk sana. Oh, masih jauh sana kawan-kawan, Kota Nganjuk. Ke atas ya, ternyata dataran tinggi ya Kota Nganjuk itu kawan-kawan. Naik. Nganjuk ya. Oh, itu jembatan Keweden kelihatan dari sini, putih itu, tapi jembatan lama. Jembatan barunya nggak kelihatan. Keweden juga kelihatan. Oh, Nganjuk masih sana kawan-kawan, masih timur sana Nganjuk, masih jauh kawan-kawan. Kayaknya itu loh Nganjuk itu ya, yang rumah-rumah yang putih-putih atas itu loh, itu Nganjuk juga kayaknya. Masih jauh Nganjuk kawan-kawan. Yuk kita kembali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian tidak ada sesuatu yang menghambat ya. Ya, yang saya takutkan adalah ular kawan-kawan. Terus terang saja, saya kalau ular itu takut, geli, nggak terbiasa soalnya. Kalau terbiasa mau megang ular tentu tidak takut ya, malah kita mencari ular ya. Orang namanya orang nggak terbiasa gimana? Sesuatu yang terbiasa itu akan membuat orang tidak takut kawan-kawan. Kenapa orang takut? Karena tidak terbiasa. Kenapa orang takut berenang? Takut dengan air karena tidak terbiasa dengan masuk air atau berenang di air. Makanya orang-orang yang suka mencari
ikan di lautan itu pertama memang takut mereka, tapi lama-lama mereka jadi terbiasa dan tentunya tidak takut ya. Makanya harus dibiasakan kawan-kawan, harus dibiasakan. Biar tidak takut, harus dibiasakan. Dari sudut mana ya enaknya ya? Kita kemarin sudah datang ke sini, cuma gagal karena juga belum mendapatkan, karena masih terhalang oleh semak-semak ini. Semak-semak itu sangat lebat kawan-kawan. Itu di dalamnya tuh pasti ada hewan-hewan melata kawan-kawan. Inilah suasana yang ada di puncak makam Bunda Siti Halimah kawan-kawan. Seperti ini ya kondisinya. Kita pernah turun ke sini tapi gagal juga, masih terhalang juga oleh rimbunan itu. Tapi kita coba sekali lagi, apakah kita akan mendapatkan view yang terbaik. Kayaknya kita akan coba turun ya nanti ya. Coba, mudah-mudahan nanti akan mendapatkan view yang bagus ya dari sini kawan-kawan ya. Ini adalah petualangan kawan-kawan, petualangan kita pada siang hari ini. Kita akan mencari view Desa Kebon Agung ya dari sini. Nah, oh ternyata dari sini kawan-kawan kelihatan. Kelihatan kawan-kawan dari sini viewnya. Itulah Desa Kebon Agung kawan-kawan, Desa Kebon Agung ya. Dan di sana di kejauhan sana itu ada jalan raya utama kawan-kawan ya, Nganjuk Sawan ya. Itu Desa Kebon Agung kawan-kawan. Padat ya penduduknya ya, berjejer-jejer rapi itu di bawah itu. Dan tadi kita melewati jalan ini, jalan rumah-rumah itu ya, rumah-rumah itu, kemudian ke sini rimbun-rimbun itu ada pepohonan, kemudian jalan ke sana, terus muter di balik bukit itu, muter sampai terus ke sini, sampai sini kawan-kawan, sampai di atas puncak ini. Ini adalah puncaknya. Nah, dari sini kelihatan kawannya ternyata. Aduh, ternyata mencari view pemandangan di sini ya mudah sebenarnya, tapi kalau belum menemukan ya sulit. Ini adalah lokasi persawahan, ladang-ladang penduduk kawan-kawan di sini. Kelihatan ya dari sini kawan-kawan. Itu ada masjid yang kita lihat dari pinggir jalan tadi ya, pinggir jalan raya ya. Indah sekali kawan-kawan. Kalau di sini andai kata dibuatkan tempat wisata ya di atas puncak ini ya, di atas puncak itu loh kawan-kawan, lembah itu loh, dibuatkan tempat wisata ya, bagus kawan-kawan. Bisa melihat view dari bawah, dari atas ya ke bawah tentunya. Dibuatkan kafe-kafe ya, atau wifi juga tentunya. Bagus banget itu kawan-kawan. Bisa melihat Desa Kebon Agung dari atas sana ya, sangat luar biasa ya. Paling kalau sore-sore seperti ini tentunya kita akan melihat suasana yang indah ya, suasana yang indah, yang tenang, tidak ada bising-bising ya, kendaraan bermotor, adem ayem kawan-kawan suasana di sini. Cuma ini memang
suasananya ada orang obong-obong. Ada orang obong-obong, jadi ya agak gelap, seperti ada asap ya yang menutupi ya. Kalau nggak ada asap ya tentunya udara akan bersih ya. Kota Nganjuk di sana kawan-kawan, Kota Nganjuk di sana loh, di pojok sana loh, putih-putih itu loh, itu Nganjuk kawan-kawan. Dan sekarang kita berada di pelosok desa kawan-kawan ya, pelosok desa Kebon Agung kawan-kawan. Makanya saya kalau ingin menenangkan pikiran, menenangkan hati ya, datang ke sini kawan-kawan, menikmati suasana pemandangan alam di sini. Sangat indah sekali kawan-kawan, santai-santai ya, sambil memandang indahnya pedesaan itu ya. Kalau Anda mendengar ada gemericik air ya di sana, ada sungai tentunya ya. Ada sungai yang mengalir ya. Terdengar dari sini kawan-kawan. Luar biasa ini Desa Kebon Agung ini. Ini area persawahan masih sangat luas kawan-kawan, masih sangat luas sekali ya. Ini suatu hari nanti kalau tahun demi tahun berganti, tentunya insya Allah sawah-sawah itu akan menjadi perumahan semuanya kawan-kawan, akan penuh dengan perumahan. Ini masih sebagian ya, masih sebagian saja. Nanti di sana akan ada perumahan-perumahan sampai ke sana, insya Allah suatu hari nanti ya. Seperti Surabaya dulu, itu Surabaya kan juga masih banyak sawah-sawah Surabaya. Sekarang sudah full, banyak perumahan-perumahan beberapa tahun kemudian. Indah banget ya suasananya kawan-kawan. Itu ketika dari jauh tuh mobil jalan raya utama itu kawan-kawan, jauh sana. Nanti kita akan pulang juga melewati jalan itu tentunya ya, melewati rumah-rumah ini, perumahan-perumahan penduduk Desa Kebon Agung yang damai, yang tentram, yang tenang ya, yang ramah-ramah penduduknya, ramah tamah. Yes, pokoknya desa yang sangat luar biasa kawan-kawan, indah sekali ya. Sementara di belakangnya itu ada lembah-lembah ya, ada bukit Goa Dalem. Nah, kapan-kapan kita akan ke Goa Dalem ya kawan-kawan ya, kapan-kapan, masih rencana juga. Sementara ini kita hanya berputar-putar di sini saja, di lokasi area makam Bunda Siti Halimah ya, di atas itu ya, di atas sana itu sudah kita review kemarin. Sekarang kita melihat pemandangan alam Desa Kebon Agung dari sini ya. Saya bercita-cita ingin punya rumah di sini loh kawan-kawan. Keweden Kebon Agung ya, ingin saya punya rumah di sini. Mudah-mudahan ya Allah diberikan rezeki ya Allah, biar saya bisa segera punya rumah di sini, tempat tinggal di sini. Tenang sekali kawan-kawan di sini, suasananya indah dan damai. Ini adalah suasananya kawan-kawan ya, perumahan-perumahan yang asri, yang ditumbuhi oleh banyak sekali pohon-pohon, pepohonan ya kan, yang rindang, yang sejuk ya. Ini seperti apa ya, seperti itu loh kawan-kawan, Telaga Ngebel. Telaga Ngebel itu dulu kan bentuknya seperti ini, Telaga Ngebel itu ya, cekung seperti ini, diapit oleh pegunungan ya kan, cekung seperti ini. Kemudian ada sesuatu
baru kelinting itu ya. Yang dianiaya oleh penduduk desa ya kan. Kemudian dia mengutuk desa itu menjadi telaga. Dia mencabut lidi, kemudian muncullah semburat air yang lama-kelamaan memenuhi desa ya, semuanya desa tenggelam kawan-kawan, hingga menjadi sebuah telaga ya, seperti ini, cekungan-cekungan seperti ini ceritanya dulunya, legendanya dulu ya. Ya ini kalau menjadi telaga juga bisa kawan-kawan, berpotensi juga, soalnya memang berada di cekungan-cekungan ya, di daerah cekungan ya, yang diapit oleh dataran tinggi ya, memutar ini ya. Nah, memutar sangat luas. Cuma untuk zaman sekarang ini apa ada ya keajaiban seperti itu? Kayaknya hanya zaman dulu aja ya, sebagai contoh ya, sebagai pemula istilahnya ya, pemula. Kalau zaman dulu itu memang alkisah desa-desa itu terjadinya desa. Kenapa ada telaga Ngebel, ada telaga Sarangan? Kan ada sejarahnya ya. Kenapa? Karena memang dulu ada desa ya, desanya seperti ini desanya, banyak penduduk desa ya kan, banyak perumahan-perumahan, kemudian terjadi sesuatu keajaiban ya, kemudian muncul air yang tidak ada henti-hentinya, hingga lama kelamaan airnya menjadi banyak, meluap dan menjadi lautan, dan akhirnya disebut dengan telaga. Begitu kawan-kawan. Wow, keren banget ini desa ini. Ada hutan-hutan kecil kawan-kawan, ada hutan kecil di situ. Ini walaupun rimbun juga berbahaya kawan-kawan. Ada banyak hewannya itu ya. Jangankan di pepohonan rimbun-rimbun, di sini aja juga banyak hewan. Di bawah batu-batu ini juga banyak bersembunyi hewan-hewan. Tentunya ya. Entah itu ular, entah itu kalau jengking, entah apalah. Yang jelas ular kawan-kawan. Ular itu ada di mana-mana ya, di balik batu, di lubang-lubang, bisa mereka berada di sana. Pesona alam Kota Nganjuk kawan-kawan. Kota Nganjuk itu memiliki pesona desa-desa yang sangat indah sebenarnya, cuma memang kita belum sempat untuk mendatangi semuanya kawan-kawan. Hanya satu ini ya, Kebon Agung ini untuk sementara yang bisa kita datangi ya, yang bisa kita review tempatnya ya. Dan ada masih banyak desa-desa yang lain lagi tentunya kawan-kawan. Masih banyak desa lagi, tidak hanya Kebon Agung saja, banyak desa yang masih dan juga memiliki pesona alam, keindahan alam yang luar biasa kawan-kawan. Ini aja Kebon Agung sudah mewakili keindahan Kota Nganjuk ya, sudah mewakili. Beginilah indahnya kawan-kawan. Baik, terima kasih semuanya. Kita akhiri perjumpaan kita pada sore hari ini ya, di Desa Kebon Agung ya, atau di atas makam puncak Bukit Guandalem Bunda Siti Halimah ya. Terima kasih buat semuanya yang sudah menonton dan selalu mensupport Andra Motovlog ya. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, rezeki yang banyak, dan kebahagiaan bersama keluarga tentunya ya, dan segera mencapai apa yang menjadi cita-citanya. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di konten berikutnya. Andra Motovlog.